Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip untuk requestnya dari Sobat Jamtrok Mania, yaitu Cucacu siap lomba itu seperti apa perilakunya. Om Bro tolong dijelaskan. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau kita ingin mengetahui perilaku keseharian dari Cucacu yang siap lomba itu ada beragam. Jadi ini bisa dikatakan sugesti ataupun bisa dikatakan itu real. Jadi ini adalah sebatas kayak prediksi seperti itu. Nah, jadi apabila kita ingin mengetahui perilaku Cucacu yang siap lomba itu ada beberapa versi, dan di sini Om Bro akan mengulas satu demi satu. Semoga apa yang nanti Om Bro ulas ini ada yang sepaham dengan prediksi dari sahabat semua. Karena terkadang pada Cucacu itu semula kita prediksi on, ternyata di lapangan dia gembos. Karena Cucacu itu kan sekali lagi burung dengan 1000 misteri, jadi susah sekali untuk ditebak meskipun sudah ada tanda-tanda dia siap untuk lomba. Nah, di sini Om Bro akan memberikan beberapa masukan atau mungkin bisa dikatakan itu sugesti gitu ya. Karena yang namanya sugesti itu dipercaya boleh, tidak juga boleh. Itu yang namanya sugesti ya. Nah, jadi beberapa sugesti nantinya bisa menjadi acuan untuk sahabat semua saat akan membawa Cucacu itu ke lokasi lomba atau akan dilombakan. Nah, yang pertama, perilaku pertama pada Cucacu yang siap lomba itu kesehariannya itu dia over gacor. Jadi kegacoran Cucacu itu tidak seperti biasanya, dia ekstrim dari segi kegacoran. Sebagai contoh seperti ini, misalkan Cucacu itu kita gantang agak berjauhan dengan burung-burung lain, dia tuh hiper, mudah keder, dan terkadang itu dia jegrek-jegrek sendiri sambil berkicau yang sangat-sangat luar biasa, atau gacornya melebihi harian biasa. Itu biasanya kalau ada tanda seperti itu 95% Cucacu itu nantinya akan tampil maksimal saat lomba. Nah, pada Cucacu yang mengalami klimaks seperti itu biasanya tidak setiap hari, tapi mungkin seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali. Intinya pada masa-masa on secara alami itu adalah tanda-tanda di mana Cucacu itu benar-benar siap untuk dilombakan, dan nantinya saat pulang pun akan membawa keberuntungan atau tiket juara seperti itu ya. Itu untuk yang pertama. Terus sugesti selanjutnya, Cucacu itu apabila kita taruh misalkan di canolan gitu, dengar suara burung lain dia mudah kejer atau mudah mentrok gitu, terus melihat pemiliknya itu dia merespon dengan kadang keder, itu menandakan kalau Cucacu itu sudah siap untuk lomba. Terus perilaku yang selanjutnya kita bisa melihat dari kotoran. Biasanya kalau Cucacu yang fit dan dia itu memang benar-benar dalam kondisi yang bagus untuk lomba, kotoran itu tidak cair dan tidak berbau, tetapi padat, meskipun kita memberikan buah pisang yang sudah terlalu masak. Jadi apabila kita melihat atau menyimpulkan sebagai patokan melalui kotoran, itu hanya bisa kita lihat apabila dia diberi pakan pisang. Tapi kalau dia diberi pakan pepaya atau buah-buah yang berair, dia tetap juga akan encer atau berair, tetapi sebagai kunci dia tidak berbau. Kotoran itu tidak berbau, itu menandakan kalau Cucacu itu dalam kondisi yang fit, siap untuk dilombakan. Itu adalah perilaku yang sedemikian rupa atau
dan selanjutnya seperti itu. Nah, untuk perilaku selanjutnya, cuaca hijau itu seperti gelisah. Nah, jadi kegelisahan ini apabila cuaca hijau itu sudah siap lomba atau dia berada dalam top performnya, dia itu akan naik turun gitu. Itu kalau kita amati, cuaca hijau itu seperti usil, dia tidak bertengger di satu tangkringan, tetapi kadang dia naik, kadang turun, tapi sambil berbunyi. Itu menandakan perilaku sehat atau perilaku di mana cuaca hijau itu memang siap untuk dilombakan. Dan poin selanjutnya untuk mengamati keseharian atau tingkah cuaca hijau yang siap lomba adalah mudah sekali merespon dengan suara atau dengan gerakan seperti yang tadi Om Bro contohkan ya. Apabila melihat pemiliknya dia langsung on dan jegrak sambil kedor-kedor sambil bunyi cuit gitu. Terus apalagi dia mendengar suara burung sejenis, misalkan kita pancing dengan MP3, dia langsung merespon tetapi dengan gaya jambulnya, itu menandakan cuaca hijau siap untuk dilombakan. Tetapi kalau dia dipancing dengan MP3 terus dia berkicau seadanya tanpa ada gaya dan lainnya, itu juga bukan jaminan dia siap. Yang bisa dijaminkan dia siap untuk lomba yaitu apabila dia mendengar suara MP3 terus dia sambil jegrak atau ciri khasnya cuaca hijau itu kan ngejamtrok gitu ya, itu jambul ngetrok, itu menandakan kalau cuaca hijau itu memang dari segi fisik dan mentalnya dia siap untuk dilombakan. Jadi beberapa sugesti yang tadi Om Bro sampaikan mungkin pernah Anda alami atau pernah sahabat semua itu lihat di keseharian cuaca hijau Anda, tetapi mungkin Anda tidak begitu paham, tidak peka karena baru diulas di video tip ini. Jadi apabila nanti setelah sahabat semua itu selesai melihat tayangan video tip ini terus melihat cuaca hijaunya kok seperti itu dengan tingkah polanya seperti itu setahu Om Bro dan sesugestinya Om Bro itu 95% memang cuaca hijau itu sudah benar-benar siap untuk dilombakan. Karena pada cuaca hijau yang sudah memberikan kode alam ya, secara alami loh ya, secara alami tanpa kita setting dia memberikan kode-kode seperti itu menandakan memang cuaca hijau itu minta untuk dilombakan atau dia sudah saatnya tarung. Jadi kita harus menuruti cuaca hijau itu dibawa ke lapangan atau ke lomba. Tetapi misalkan terus cuaca hijau sahabat itu semua itu memberikan kode alam seperti yang tadi Om Bro sebut itu, terus sahabat semua itu mau berangkat lomba, ternyata hujan, kan nggak jadi. Mau berangkat lomba ada acara kan tidak jadi. Nah, solusinya bagaimana? Ya, solusinya kita harus membuang emosi dan birahi dari cuaca hijau itu sendiri. Karena nantinya apabila cuaca hijau itu sudah memberikan kode alam, ya setelah cuaca hijau itu memberikan kode alam tanpa disetting, kalau tidak dibuang emosi dan birahinya, nantinya akan membuat cuaca hijau itu terhambat atau penumpukan emosi dan birahi yang tidak tersalurkan, sehingga cuaca hijau itu mudah sekali over birahi dengan diri kita sendiri, dengan pemain dan yang lainnya. Karena memang cuaca hijau itu apabila sudah memberikan kode alam kesiapan dia untuk lomba, tetapi kita tidak peka atau sedang tidak ada waktu untuk melombakannya, kita bisa membuang emosi dan birahi pada cuaca hijau itu sendiri. Caranya ya di-track dengan burung punya teman atau punya tetangga. Tetapi kalau sahabat semua itu tidak punya tetangga atau tidak punya teman yang punya cuaca hijau, silahkan di-track dengan kaca. Jadi kaca yang agak besar terus kita tempelkan pada sangkar cuaca hijau itu, biarkan cuaca hijau itu bertarung dengan bayangan dia sendiri, atau dengan kalau misalkan dengan kaca itu dengan
wajahnya dia sendiri. Jadi jejak hijau itu nantinya akan terbuang emosi dan birahinya, sehingga tidak ada penumpukan emosi dan birahi, dan nantinya jejak hijau itu juga tidak akan mengalami yang namanya birahi di rumah. Jadi jejak hijau itu tetap akan stabil dari segi emosi dan birahinya apabila kita sudah membuang emosi dan birahi itu meskipun kita tidak melombakannya. Nah, sekiranya hanya itu ya untuk sahabatku semua tentang perilaku jejak hijau yang siap lomba. Mudah-mudahan sugesti dari Om Bro ini pernah Anda alami tetapi Anda tidak ada waktu untuk melombakan, atau pernah Anda alami dan ternyata sugesti dari Om Bro ini benar-benar real atau nyata. Nah, sekian informasi singkat dari Om Bro. Semoga apa yang sudah Om Bro sampaikan ini bermanfaat. Salam.